Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Teman-teman, ini adalah kondisi stek adenium cabang besar di hari ketiga. Jadi di perkarangan ada sedikit insiden. Jadi banyak sapi yang masuk ke perkarangan dan merusak hampir sebagian adenium besar. Jadi keinjek, teman-teman, keinjek dan banyak yang patah. Nah, setelah patah, aku langsung ngambil tindakan untuk melakukan stek adenium batang besar ini. Jadi tanpa aku buang-buangin, jadi aku tinggal tancepin ke dalam tanah seperti ini aja. Ini ada 3 batang teman-teman, ada 1, ada 2, ada 3. Nah, untuk batang besar seperti ini sebenarnya sangat beresiko, tapi juga cukup lumayan cepat sebenarnya. Jadi beresikonya tinggi, tapi peluang untuk hidupnya itu juga tinggi, teman-teman. Nah, di sini yang benar-benar kita harus jaga itu adalah media. Jadi pada saat sebelum kita melakukan penancapan adenium sendiri, ini usahakan untuk entresnya ini lembab dulu. Jadi setelah itu nggak usah disiram sama sekali, akan tetapi kita tunggu sampai dia ini benar-benar mengering. Nah, ini di hari ketiga teman-teman bisa lihat ini masih lembab, teman-teman. Tuh. Terkadang teman-teman walaupun kering di atas, kalau misalkan untuk pembuangan ataupun bolongan potnya di bawah ini nanti kurang bagus, ini di area tengah ini masih sangat-sangat lembab, teman-teman. Nah, jadi untuk penyiraman adenium ada di beberapa konten yang aku bilang, sebaiknya penyiraman adenium itu 1/4, teman-teman, ataupun setengah ya. Jadi jangan disiram misalkan pakai pipa ataupun pakai selang seperti ini. Nah, jangan disiram sampai ini benar-benar full air, itu jangan, itu tidak bagus untuk adenium. Tapi penyiramannya itu setengah ataupun 1/4. Jadi siramnya itu ya udah dikit aja. Kalau penyiramannya seperti itu boleh disiram setiap hari, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita melakukan penyiramannya itu pol sampai dia basah kuyup, itu sebaiknya benar-benar teman-teman harus melihat media tanah di dalam. Terkadang bagian atas saja yang kering, akan tetapi untuk bagian tengah dan untuk bagian bawah itu masih sangat-sangat lembab. Oke? Nah, untuk kondisi stek adenium di hari ketiga, dia kurang lebih seperti ini, teman-teman. Jadi ini sebenarnya hampir semua ya, dan bahkan nanti semua. Mungkin hanya tinggal beberapa aja, tapi hampir 80% ini daunnya nanti bakal menguning dan rontok, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman melihat ini, teman-teman bisa langsung dirontokin aja, nggak apa-apa. Asal udah menguning sedikit, teman-teman rontokin aja biar cepet rontoknya. Ya udah, dirontokin aja semuanya. Oke teman-teman, aku lanjutin lagi. Nah, jadi untuk yang perkaranya seperti ini, ya memang teman-teman mungkin punya stek yang udah ada bunga seperti ini. Ini biasanya bunganya ini akan aman, teman-teman. Jadi dia ini bakal tetap mekar. Yang hanya gugur itu hanya daun-daun kuning ini saja. Jadi beberapa kali ya aku melakukan stek adenium itu yang memang sudah berbunga seperti ini, teman-teman, dan alhamdulillah bunganya itu tetap nggak gugur, jadi tetap tinggal kayak gini dan dia bakal tetap mekar tuh kalau misalkan ini nanti hidup. Tapi kalau misalkan di 1 minggu bagian bawah sini sudah membusuk, ini bunganya itu tidak terselamatkan, teman-teman. Jadi dia bakal ikut menguning dan jatuh.
Nah tapi kalau misalkan sampai 2 minggu bunganya itu mekar, itu tandanya stek adenium kita itu berhasil. Nah ini nanti bakal aku spill lagi, bakal aku up lagi kalau memang dia ini benar tumbuh. Dan target aku ini tumbuh karena beberapa kali aku melakukan stek pada adenium batang besar seperti ini resikonya tinggi, tapi untuk hidupnya itu juga lebih tinggi. Jadi benar-benar di sini yang harus kita jaga itu adalah media tanahnya. Oke, aku bakal kasih lihat teman-teman untuk hasil stek berikutnya. Oke, baik teman-teman semuanya, ini dia untuk hasil stek berikutnya. Ini hasil steknya hampir 3 hari 4 hari juga, kayaknya barengan deh. Nah teman-teman, ini juga berbunga dan ini belum ada daun yang menguning. Tuh, ini aku menempatkan mereka ini tidak terkena cahaya sinar matahari, dan untuk yang tadi itu terkena cahaya sinar matahari teman-teman. Kita lihat ya. Nah ini kalau misalkan untuk media tanahnya itu nggak lembab, sedang-sedang aja, ini dipastikan bakal berhasil teman-teman. Tuh. Jadi kalau untuk stek itu benar-benar yang harus kita jaga itu adalah media tanahnya. Jadi seperti yang awal di video tadi aku bilang, pada saat teman-teman melakukan pengisian media ke dalam pot ataupun ke dalam polybag, itu medianya itu disiram dulu sampai benar-benar pol, sampai benar-benar full, sampai benar-benar tenggelam semua medianya. Baru setelah itu teman-teman tancapkan media. Maksud aku tancapkan si adenium, batang adenium tersebut. Nah itu jangan disiram-siram, jangan dipegang-pegang, jangan diangkat-angkat, pindah sana pindah kemari, itu jangan. Jadi biarkan sampai dia ini benar-benar kering teman-teman. Dan kalau misalkan dia sudah kering 4 atau 5 hari, nah pada saat penyiraman pertama itu jangan terlalu banyak. Usahakan lakukan penyiraman itu sedikit aja. Kalau bisa sih cuma di spray aja teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak punya, teman-teman pakai gayung, itu kasih air gayungnya segini aja. Nggak usah airnya tuh sampai jatuh ke sini ke bawah, jangan. Jadi 1/4 ataupun setengah seperti itu. Jadi hasil stek kita berhasil dan tidaknya itu sebenarnya itu dari penyiraman kita. Kalau dia kering, kita biarkan mungkin sampai beberapa hari, itu bisa kemungkinan dia gagal. Tapi kalau misalkan kita kasih dia kelembapan yang berlebihan, itu kemungkinan dia juga gagal. Jadi benar-benar air itu sedikit aja teman-teman, jangan disiram banyak-banyak. Ini juga ini hasil dari kemarin diganggu juga sama sapi tuh. Nah ini ada beberapa contoh tuh. Ini padahal nanamnya bareng, tapi ininya tuh lihat tuh, ini tanahnya udah mau kering dan ini sudah kena siram. Tuh tanahnya teman-teman bisa lihat kan, dan dia langsung lembek kayak gini. Tapi ya udahlah ya. Tapi nanti di sini ini tergantung juga dari si adeniumnya. Kalau misalkan kita melakukan stek dia itu dalam keadaan dia itu fresh, atau baru kita potong dari indukannya terus langsung kita tancap, itu kemungkinan layu itu sangat-sangat jauh teman-teman, dibandingkan dengan yang udah ini aku biarin dulu kemarin karena memang yang kecil-kecil kena juga dari injakan sapi. Jadi yang kecil-kecil tuh aku pindah dulu teman-teman, jadi tidak aku langsung nancep. Nah seperti itu. Jadi mungkin tapi ada juga yang tumbuh loh teman-teman. Ini lembek udah dipastikan ini gagal tuh. Nah akan tetapi ini nih masih keras. Nah jadi batang adenium itu sama seperti kita teman-teman ya,
ada apa ya, kalau kita di antibody, kalau kita manusia itu ada antibodinya. Terkadang antibody kita itu kena angin, ada yang langsung menggigil, terkadang enggak, terkadang panas hanya 39-34 derajat itu kita belum, kalau anak-anak belum step, ada juga antibodinya lemah 40 derajat itu sudah step. Jadi beda-beda ya teman-teman. Ya pastinya semakin cepat kita tanam stek setelah kita melakukan pemotongan dari induknya itu semakin bagus. Oke, baik semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing aku pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.